Oke, siap, Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama, silakan Yasir membaca surah Al-Maidah ayat 1 sampai 5. Silakan. Ya, Pak. Surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai ayat 5, Pak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu au auful bil uku uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairul muqilil syaidin wa antum hurumun innallahu yahkumul ma yuridun ya حرموا عليكم الميتة والدم ولحم خنزير وما أهل لغير الله به والمنحنفة والموقوذة والمتردية والنادحة وما أكلوا السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تقسموا أن بالأزلام ذلكم فسق فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم إسلام دينا. Sudah, Pak. selanjutnya disilakan untuk menulis, ditulis ayat yang kedua ya. Sudah, Pak.
Di foto ya, di foto terus dikirim. Ya, Oke, selanjutnya share mengajar. Modul ajar kedua, silakan. begini, bagaimana Pak? Tidak kedengaran Mengajar. suaranya? Oke, sekarang mempraktekkan modul ajar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hari ini kita akan Bapak akan mengajar, tapi sebelum Bapak mengajar, Bapak akan mengabsen siswa. Setelah itu Bapak akan melihat tujuan langsung kepada pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang anak yatim. Adik-adik, ada di sini yang tahu tentang anak yatim? Ya, kalau tidak tahu Bapak akan jelaskan tentang anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang ditinggalkan atau telah wafat ayahnya. Sedangkan piatu yaitu anak yang ditinggalkan oleh ibunya atau sudah wafat. Dari penjelasan Bapak, adakah kira-kira adik-adik sekalian ingin bertanya? Kalau tidak ingin bertanya, nanti Bapak akan bagikan kelompok tentang eh, pembagian kelompok bagaimana cara menyayangi anak yatim. Nah, setelah itu nanti tugasnya dikumpul oleh Bapak. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan bertemu di pekan kedua atau minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ujian lisan. Oke. Pertama berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran. Apa yang Yasir pahami tentang teori belajar behaviorisme? Teori belajar tentang di sini kan ada humanistik, ada kognitif dan behavioristik. Nah, dia kalau behavioristik menekan kepada student sentral, artinya ditekankan kepada ini apa menitik beratkan kepada penambahan atau tingkah laku daripada peserta didik itu sendiri, Pak. Contohnya bahan, ya Pak, Tokoh-tokohnya siapa saja? ada Edward Newgate, Edward Gale, baru ada pas Pak. Selanjutnya berkaitan Yasir mengajar di mana? SDN 10 Bintona, Pak. Oke. Dalam perkembangan peserta didik, anak SD itu masuk dalam tahap perkembangan yang keberapa menurut Jean Piaget? Menurut Jean Piaget, Oke. Selanjutnya berkaitan dengan profesi. Apa bedanya profesi, profesionalitas, dan profesionalisme? kalau profesi Pak tentang pekerjaan kita, Pak. Kalau profesionalisme itu tentang bagaimana cara bagaimana kita orang harus kerja kita lebih ditonjolkan, dah. Seperti itu, Pak.
Selanjutnya tentang konsep penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Apa perbedaan dari pengukuran, penilaian, evaluasi? Pengukuran, kalau pengukuran di mana kita sebelum melakukan sebelum melakukan tentang proses belajar mengajar, kita melakukan peserta didik sampai di mana peserta didik mampu menyerap pelajaran. Nah. Sedangkan penilaian di mana guru menilai peserta didik di fase sementara pelaksanaan proses belajar mengajar. Evaluasi yaitu di mana proses guru itu menilai peserta didik itu sendiri. Share selanjutnya. Apa yang Yasir pahami tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Khalifah Abu Bakar Siddiq itu pada masa pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq memiliki keberhasilan dalam kepemimpinannya, Pak. Yang pertama, mendirikan lembaga pendidikan kutab, belajar membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya. Ya, Pak. Metode dakwah. Metode dakwah. Ya, bagaimana konsep kepemimpinan pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, metode dakwah, musyawarah, baru kekayaan untuk rakyat, menjunjung tinggi kebebasan dan sikap mendengar dan menerima kritik. Bagaimana konsep pemerintahan di masa Ali bin Abi Thalib? Di masa Ali bin Abi Thalib, khalifah di mana dia memecat para gubernur yang kurang cakep, menarik kembali tanah milik negara. Baru metode dakwah, nilai kependidikan Islam yang bisa kita ambil yaitu tanggung jawab, berani, di samping itu sederhana dan aktif. Bagaimana konsep pemerintahan di masa Bani Umayyah? Di masa Bani Umayyah, proses pendidikan di masa Bani Umayyah itu pada waktu itu memang berpusat di masa Bani Umayyah itu proses pendidikan boleh dikatakan lebih maju, Pak. Kami masa kejayaan atau kita kenal dengan The Golden Age. Itu masa pemerintahan siapa? Khalifah eh, eh, Abu Bakar As-Siddiq. Man Harun Ar-Rasyid. Oke, next yang berikut. Bagaimana Islam masuk di Nusantara? Ya, kalau Islam masuk di Nusantara, yang pertama melalui jalur perdagangan, baru yang kedua pendidikan, dan yang ketiga pernikahan.
Ya. Apa yang saya pahami tentang CP, TP, ATP, KKTP? Ada untuk tidak tidak terbaca tak? Karena aku tidak akan tahu. CP kan capaian pembelajaran, Pak. Ya, Kalau TP yang kan tujuan dimaksud pembelajaran. dan bisa dijelaskan tentang capaian pembelajaran. Eh, Capaian pembelajaran yaitu salah satu eh, apa namanya? Salah satu yang harus dicapai oleh peserta didik eh, Selanjutnya sih berkaitan dengan konsep yang berkaitan dengan merdeka belajar. Moderasi beragama. Apa yang Asir pahami tentang moderasi beragama? moderasi beragama yaitu tentang bagaimana apa namanya keyakinan praktek praktik mengelola perbedaan keyakinan agama dengan cara yang dinamis. Saya kira cukup. Saya kira selesai untuk ujian ini. Saya kira di stop saja untuk rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.